Saudara-saudara semua, kembali dalam Pelangi Wacana di kanal YouTube GKJ Pekalongan, meneruskan pembahasan kita yang secara khusus mengulas tentang sakramen perjamuan bagi anak-anak. Masih dalam rubrik Q&A, kita sampai di episode yang ketiga. Kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana perjamuan kudus bagi anak itu menurut Alkitab. Jadi yang pertama, memang Alkitab kita, baik itu Perjanjian Lama atau PL dan Perjanjian Baru atau PB, tidak ada ayat yang secara spesifik dan harafiah yang mengharuskan atau mewajibkan anak-anak ikut perjamuan. Misalnya tidak ada ayat yang mengatakan, ajaklah anak-anak itu dalam perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan. Tidak ada. Demikian pula, tidak ada ayat yang secara spesifik harafiah itu melarang anak-anak untuk ikut perjamuan. Misalnya tidak ada ayat yang mengatakan janganlah anak-anak ikut dalam perjamuan Tuhan. Itu tidak ada. Untuk itulah, jikalau kita mau menelaah Alkitab terkait dengan perjamuan kudus bagi anak-anak, maka yang dapat dilakukan adalah melakukan interpretasi atau penafsiran agar kita bisa menemukan makna yang tersirat di balik apa yang tersurat. Kita bisa menggali dari teks itu sehingga kita bisa menemukan refleksi bagaimana keikutsertaan anak-anak di dalam sakramen perjamuan. Ya, tentu saja kata perjamuan kudus atau sakramen perjamuan itu belum muncul di Alkitab. Kalau kita berangkat dari Perjanjian Lama yang merupakan akar perjamuan kudus Kristen, yaitu perjamuan yang dilakukan oleh umat Israel atau bangsa Yahudi. Nah, menariknya, saudara-saudara yang terkasih, perjamuan yang dilakukan oleh bangsa Israel waktu itu dinamai dengan perjamuan Paskah. Dan perjamuan Paskah Israel atau Yahudi dilaksanakan di dalam keluarga. Artinya di dalamnya ada perempuan, termasuk juga ada anak-anak yang terlibat. Bahkan yang menarik jikalau kita melihat kesaksian Alkitab, misalnya Keluaran 12 ayat 25-27, di sana jelas ditunjukkan bahwa anak-anak bukan sekadar peserta yang pasif, melainkan peserta yang aktif, termasuk aktif bertanya. Konteksnya adalah, waktu itu Allah memerintahkan umat Israel untuk mengadakan ibadah, di mana di dalamnya itu ada peringatan perjamuan, yaitu perjamuan Paskah. Dan kita tahu bahwa Paskah Yahudi, Paskah Israel adalah memperingati pembebasan Allah kepada umat Israel dari perbudakan di Mesir menuju ke tanah Kanaan. Kita lihat ayatnya, 12 ayat 25. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Ayat 26, dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? 27, maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam ayat itu digambarkan bagaimana dalam ibadah Israel ada perjamuan Paskah, dan di sana anak akan bertanya kepada orang tuanya, apa arti ibadah ini atau apa arti perjamuan ini. Lalu orang tua menjelaskan kepada anak-anak, menceritakan kisah ketika Allah melewati rumah-rumah orang Israel ketika tulah itu datang
dan kemudian anak-anak sulung mereka selamat. Allah menyelamatkan, Allah membebaskan, itulah yang merupakan kisah yang sengaja diulang-ulang dalam rangka membina, membangun iman anak-anak Israel waktu itu. Nah, salah satu basis teologinya adalah bahwa anak-anak merupakan bagian dari komunitas perjanjian Allah. Di situ kita melihat bahwa perjamuan justru dijadikan ajang untuk pendidikan iman. Ada tanya jawab antara anak dengan orang tua, agar peristiwa iman di masa lalu, pembebasan dari Mesir itu, diteruskan, diwariskan, diceritakan kembali kepada anak-anak, agar anak-anak Israel selalu ingat dan sadar betapa besarnya kasih Allah yang menyelamatkan mereka. Maka perjamuan Paskah Israel terbuka untuk pertanyaan-pertanyaan, terbuka untuk diskusi. Justru melalui praktek itu kemudian edukasi dan pembinaan iman bisa dilakukan kepada generasi penerus, termasuk tentu saja anak-anak. Itu kesaksian dalam perjanjian lama setidaknya. Jikalau kita kemudian beranjak menuju ke perjanjian baru, ada dua bacaan yang ingin saya bagikan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang pertama itu Matius 19, ayat yang ke-13 sampai 15, yaitu bentuk keramah tamahan Yesus pada anak-anak. Begini kisahnya. Orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangan atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Nah, ini seringkali menjadi ayat yang paling tidak menyiratkan bahwa Yesus menyambut anak-anak datang kepadanya. Dan bukankah perjamuan merupakan undangan agar semua umat beriman datang kepada Yesus? Anak-anak, biarkanlah mereka datang, jangan menghalang-halangi, kata Yesus. Karena berkat dari Tuhan melalui Kristus juga tercurah bagi anak-anak. Ada keterbukaan dan ada keramahan pada anak-anak. Itu Matius 19. Lalu kalau kita lihat praktik perjamuan Paskah di Perjanjian Baru, misalnya Lukas 22 ayat 7 sampai 14, kisahnya agak panjang saya bacakan. Maka tibalah hari raya roti tak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Jadi konteksnya adalah tetap Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan." Jadi Yesus yang orang Yahudi pun mempersiapkan perjamuan Paskah, minta tolong kepada Petrus dan Yohanes. Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawab Yesus, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutlah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Nah, adegan ini dilukiskan dengan detail oleh Injil Lukas dan kemudian dipotret sebagai perjamuan terakhir
dan kita melihat bahwa Yesus itu melakukan perjamuan Paskah, konteksnya dalam sebuah rumah. Memang secara harafiah di sana dikatakan bahwa Yesus duduk makan dengan para muridnya, dengan para rasulnya, artinya 12 laki-laki itu. Tapi toh tidak berarti kemudian kita mengatakan kalau begitu berarti perjamuan hanya boleh diikuti oleh laki-laki dewasa. Bukan seharafiah itu. Bahkan ada penafsiran yang mengatakan bahwa diduga kuat yang melayangkan perjamuan waktu itu, tuan rumah itu juga menyediakan berbagai macam perlengkapan, termasuk para perempuan dan anak-anak keluarga itu juga ikut makan perjamuan Paskah bersama dengan Gusti Yesus. Nah, memang dalam lukisan yang kita kenal, The Last Supper, perjamuan terakhir, yang paling populer adalah lukisan karya Leonardo da Vinci, seorang pelukis Eropa, Italia di abad yang ke-15. Namun ada sebuah lukisan yang nanti akan muncul di layar Bapak Ibu Saudara. Lukisan ini unik karena dibuat oleh seorang seniman Polandia dan dia berdarah Yahudi bernama Bohdan Piasecki. Di abad ke-20 dia melukis merupakan interpretasi yang lebih populer, yang memang ada suasana kritik sosial membela kaum yang termarginalkan atau terpinggirkan. Menariknya di lukisan itu digambarkan suasana perjamuan malam terakhir, dan di sana ada Gusti Yesus, ada para muridnya, tetapi juga ada perempuan-perempuan dan ada anak-anak yang ikut dalam perjamuan kudus atau perjamuan Paskah terakhir Yesus. Nah, lukisan ini menarik karena dianggap lebih mencerminkan suasana Paskah Yahudi, karena si Bohdan Piasecki ini adalah orang yang berdarah Yahudi. Jadi dia lebih ngerti suasana perjamuan Yahudi seperti apa, bukan duduk di meja yang tinggi seperti yang dilukiskan oleh Leonardo da Vinci, tetapi meja pendek dan mereka duduk lesehan, khas perjamuan di kultur Yahudi. Nah, meskipun merupakan lukisan, tapi kita bisa mengimajinasikan atau bahkan merefleksikan bahwa perjamuan Paskah di Yahudi dilakukan dalam konteks keluarga, baik PL maupun PB. Termasuk Yesus juga melakukan perjamuan Paskah itu. Dan bisa diduga bahwa anak-anak pun juga terlibat dalam perjamuan Paskah itu. Ya, masih di Perjanjian Baru, memang betul bahwa ada perikop yang seringkali dijadikan dasar untuk menolak praktik perjamuan kudus bagi anak-anak. Dan perikop itu adalah 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29 setidaknya. Kalau dibaca itu memang menarik Bapak Ibu dan Saudara. Di sana ada kalimat begini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Dengan ayat-ayat itu, orang mengatakan bahwa anak-anak nanti bisa sembarangan ketika perjamuan, tidak layak perjamuan kudus, maka berpotensi makanan minuman itu dijadikan mainan misalnya, itu tidak tertib, tidak pantas. Atau anak-anak belum bisa menguji diri, belum bisa pendadaran. Namun nampaknya untuk isu ini perlu ada pembahasan khusus, dan kita akan membahasnya di episode berikutnya tentang bagaimana kita memaknai 1 Korintus 11 dengan lebih utuh. Nah, nantikan episode berikutnya tetap di kanal YouTube GKJ Pekalongan.